Hai everyone, selamat datang di segmen Talk and Share bersama saya Najib. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang beasiswa unggulan bidang berprestasi. Nah, sekarang saya sudah bersama Aprilia Hapsari. Nah, April ini merupakan salah satu penerima beasiswa unggulan bidang berprestasi. Tepatnya itu di tahun 2018 ya? Iya, 2018 batch 1. Tahun 2018 batch 1. Nah, sekarang kita mau coba tanya-tanya April tentang bagaimana sih beasiswa unggulan itu, dan juga apa saja persyaratannya, serta hal-hal lain yang mungkin teman-teman mau tahu tentang beasiswa ini. Nah, sekarang di pertanyaan pertama dulu. Nah, April bisa dapat info beasiswa ini itu dari mana? Jadi sebenarnya Kak, beasiswa unggulan itu saya taunya dari SMA. Tepatnya itu kelas 3 SMA. Kan pas kelas 3 udah mau selesai kan Kak. Terus sambil nyari-nyari kampus yang cocok, saya juga nyari-nyari beasiswa karena waktu itu mindset saya dulu waktu berpikir waktu itu bahwa kuliah itu mahal. Jadi saya berinisiatif untuk cari beasiswa. Nah, setelah saya searching di Google, ada beberapa beasiswa yang saya cari dan juga saya baca, dan salah satunya itu beasiswa unggulan. Nah, dari situ setelah saya buka websitenya, first impression saya terhadap beasiswa ini tuh ya wow gitu, kayak beasiswa LPDP mungkin. Karena kalau dibaca-baca juga lumayan sulit ya syarat-syaratnya. Jadi waktu itu aku tertarik nanti pas kuliah mau daftar beasiswa unggulan. Jadi masa SMA ya? Iya, masa SMA. Untuk S1. Jadi sebenarnya ini lumayan ini ya, karena hampir kebanyakan beasiswa itu dia biasanya hanya mencakup S2 atau S3. Iya. Tapi ini dia mencakup S2, S3. Oh, S2, S3 juga? S1, S2, S3 ya. Oh, jadi semua jenjang ya. Nah, kemudian menurut April apa saja persyaratan yang paling penting untuk dipenuhi untuk bisa mendaftar atau untuk bisa lolos di beasiswa ini? Karena kan biasanya kalau kayak beasiswa LPDP harus ada apa istilahnya? Surat rekomendasi, motivation letter, ya LOE dan sebagainya. Kalau untuk beasiswa unggulan itu apa saja persyaratannya? Kalau untuk beasiswa unggulan itu sendiri pada umumnya sama sih Kak, seperti beasiswa lainnya. Tapi di sini secara umum syarat-syaratnya itu seperti yang Kakak bilang tadi, kayak surat rekomendasi dari dosen. Terus yang kedua kayak esai. Terus kita juga diharuskan untuk membuat proposal mengenai kebutuhan hidup kita selama 4 tahun. Kalau misalnya kita daftarnya dari pas maba. Selain itu kita juga diharuskan membuat surat pernyataan tidak menerima beasiswa lain. Dan juga ada LOE tadi, yaitu surat tanda kita tuh diterima di universitas. Mungkin secara gambar umumnya seperti itu Kak. Tapi sebenarnya juga kalau misalnya kita ada apa lagi tuh Kak, yang IELTS, sertifikat IELTS atau TOEFL itu bisa dimasukkan. Cuman kalau untuk S1 itu tidak wajib, tapi untuk S2 dan S3 itu wajib Kak. Iya. Oke. Ini kan tadi April bilang kalau cari-cari beasiswa ini itu pada saat SMA. Iya. Nah, tadi saya dengar ada syaratnya rekomendasi dosen. Iya. Nah, itu bagaimana April bisa dapat? Kalau untuk surat rekomendasi sendiri kan pas SMA Kak saya taunya. Nah, otomatis saya tidak langsung daftar beasiswa ini. Sebenarnya saya daftarnya pas semester 2 Kak, bukan maba, karena sosialisasinya di kampus kan belum ada. Jadi saya benar-benar mencari informasinya sendiri. Dan pas maba itu Kak, saya cek lagi ternyata pendaftarannya sudah lewat. Jadi saya memutuskan untuk daftar di semester selanjutnya. Nah, di semester selanjutnya itu alhamdulillah sudah ada sosialisasi Kak dari kakak-kakak senior, meskipun mereka bukan award di beasiswa unggulan. Jadi di kelas saya itu banyak yang daftar sebenarnya Kak pada saat tahun 2018 itu. Dan mengenai apa tadi Kak? Surat rekomendasinya itu tadi. Oh iya, surat rekomendasi kan saya sudah jadi mahasiswa Kak. Jadi otomatis untuk mendapatkan surat rekomendasi ya saya meminta kepada dosen yang saya percaya bisa merekomendasikan saya untuk daftar beasiswa ini. Dan waktu itu saya mintanya ke Pak Dekan Fakultas Ilmu Sosial bersama teman-teman yang lain. Makanya tadi saya bingung, pada saat SMA terus minta rekomendasi dosen. Nah, kalau seumpama pada saat SMA selesai SMA kita daftar, mungkin
ini ya, agak sulit ya. Iya. Oh iya, jadi setelah masuk baru daftar. Oke. Nah, biasanya kan ini kalau seumpama di beasiswa lain itu ada tahapan yang harus dilalui. Apakah seleksi berkas atau administrasi, kemudian wawancara dan sebagainya. Nah, untuk beasiswa unggulan ini bagaimana tahapannya? Kalau untuk beasiswa unggulan itu sendiri Kak ada 2 tahap ya. Tahap pertama itu tahap seleksi administrasi. Oke. Cara syaratnya sudah saya jelaskan tadi. Terus yang kedua itu Kak tahap wawancara. Nah, di tahap wawancara ini adalah tahap yang menentukan kita bakal jadi award di beasiswa unggulan atau tidak. Ya, kalau itu sih Kak tahap-tahapnya. Tahapnya jadi 2 tahap, seleksi administrasi dan wawancara. Iya. Oke, jadi menurut April kan tadi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa daftar atau lolos. Iya. Nah, ini kan ada 2 tahapan ini. Mulai dari tahap seleksi administrasi, kemudian wawancara. Nah, menurut April persyaratan yang paling sulit atau mungkin challenging untuk dipenuhi di semua persyaratan itu, atau mungkin tahapan yang paling sulit bagi April untuk lewati itu yang mana? Jadi ada 2 pertanyaan ini. Yang pertama, kalau tadi tahapnya yang pertama itu persyaratannya dulu, yang paling sulit menurut April. Kalau menurut saya pribadi Kak, persyaratan yang paling sulit itu di mana ya? Pada tahap menyusun esai sama proposal sih Kak. Iya, karena waktu itu juga selain saya kuliah, saya juga waktu itu daftar UKM, jadi benar-benar sangat sibuk juga untuk membagi waktu selain jam kuliah dan juga misalnya mengurus penelitian. Habis itu kita juga harus nyusun proposal, esai, dan minta surat rekomendasi misalnya ke dosen. Itu sih Kak, kalau aku surat apa tadi? Esai sama proposal sih yang susah karena formatnya itu bebas. Sedangkan saya belum pernah membuat proposal untuk daftar beasiswa sebelumnya, jadi agak pusing juga waktu itu. Oh, jadi format untuk buat proposalnya dan esainya itu bebas? Iya, bebas. Tidak ada panduan dari beasiswa unggulan? Tidak Kak, kalau esai cuman temanya saja yang ditentukan. Jadi kita mau buat judul apapun itu bebas asal sesuai dengan tema. Jumlah kata? Minimal sih Kak, minimal halaman itu kalau nggak salah minimal 2 halaman. Minimal 2 halaman? Iya. Oke. Jadi kalau tadi kan sudah yang persyaratan yang mungkin challenging atau menantang buat April. Nah, kalau tahapan yang menurut April paling menantang atau mungkin paling sulit, apakah administrasinya atau wawancaranya? Kalau aku sendiri Kak, tahap yang paling sulit itu sudah pasti yang pertama ya, seleksi administrasi. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena di situ berkas-berkasnya semua harus dipenuhi, yang mana berkasnya bukan hanya 1 atau 2 saja, tapi banyak sekali. Cuma yang tadi saya jelaskan itu umum-umumnya saja. Jadi di situ kalau misalnya kita ogah-ogahan mengurus berkas, otomatis kita tidak akan menyelesaikannya. Saya waktu itu Kak, apply-nya tuh di hari terakhir. Oh, deadliners juga ya? Iya, padahal itu jedanya 1 bulan dari pendaftaran dibuka. Oh iya, dari pendaftaran ke deadline pengumpulan berkas. Deadline pengumpulan itu 1 bulan? Iya, tapi karena waktu itu saya ogah-ogahan, sampai di hari terakhir saya keteteran Kak. Jadi betul-betul kalau misalnya tidak ada kemauan, tidak ada usaha dalam diri untuk menyelesaikan berkas-berkas yang harus dikumpul, ya menurut saya tidak bakalan bisa gitu. Karena kemarin Kak, kan saya tidak sendiri, banyak teman-teman kelas yang daftar, dan dominan yang tidak menyelesaikan berkas itu ya dari teman-teman saya juga. Jadi betul-betul kalau misalnya kita ada usahanya, pasti bakalan kita apply, bisa kita kirim tepat waktu. Jadi kalau saya itu Kak. Betul. Ini ya, yang menurut April sulit adalah administrasinya. Iya. Nah, kalau saya sendiri sih pengalaman lalu waktu dapat LPDP itu ya justru yang paling sulit adalah wawancaranya sih kalau saya pribadi ya, karena we have to explain our essay and etc. kepada interviewer begitu. Jadi ada perasaan yang gugup lah dan sebagainya. Itu sih menurut saya ini pribadi. Nah, selanjutnya tadi kita sudah tanya-tanya tentang persyaratan dan tahapan apa yang mungkin paling sulit untuk dihadapi oleh April. Nah, selanjutnya apa saja sih yang di cover atau dibiayai oleh beasiswa unggulan ini? Biasanya kan apakah living allowance-nya, kemudian SPP dan sebagainya. Oh iya.
Jadi kalau misalnya kita udah lulus wawancara Kak, itu kan ada tanda tangan kontrak. Nah di dalam kontrak itu kalau nggak salah hal-hal yang di cover oleh beasiswa unggulan itu ada 3. Yang pertama itu biaya hidup, yang kedua itu biaya pendidikan atau bisa dibilang UKT atau SPP, terus yang terakhir itu biaya buku. Jadi istimewanya dari beasiswa ini kalau menurut saya Kak, yang membedakan dengan beasiswa lain, dia tuh juga mengcover biaya untuk buku. Mungkin yang lain juga mengcover sih, cuman tidak dispesifikkan. Kalau ini kan dispesifikkan biaya buku Kak, jadi itu sih. Oke. Ini kalau boleh tahu, apakah sama jumlah nominal biaya yang diberikan S1, S2 atau S3? Kalau nominal sejauh ini saya belum cari tahu sih Kak untuk S2 dan S3-nya. Karena kalau untuk S1 sendiri juga beda-beda Kak. Iya. Kalau misalnya kakak UKT-nya misalnya UKT 3, otomatis kan nanti yang diterima beda. Jadi tergantung sama biaya pendidikannya sih yang membedakan, karena disesuaikan sama UKT kita masing-masing di setiap universitas. Jadi nanti pada saat seumpama tanda tangan kontrak kita berikan berkas terkait slip pembayaran ya. Iya Kak. Jadi nanti di situ kalkulasi disesuaikan. Iya Kak. Oke. Lumayan ya, apalagi ada biaya bukunya. Kemudian, nah ini sih sebenarnya yang paling penting menurut saya dari pengalaman yang April hadapi ketika mendaftar beasiswa unggulan ini. Mungkin ada pesan-pesan kepada teman-teman atau penonton, kira-kira apa sih yang perlu kita lakukan, atau mungkin apa hal-hal yang perlu diperhatikan ketika ingin mendaftar beasiswa dan berkeinginan untuk lolos di beasiswa itu. Jadi kalau dari saya, pesan-pesan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua yang berminat atau memang mau mendapatkan beasiswa unggulan, yang pertama jangan saat kita misalnya baca syarat-syaratnya terus kita langsung pesimis sebelum mencoba. Kalau saran saya, kenapa kita tidak mencobanya terlebih dahulu gitu. Lolos atau tidak itu kan urusan belakangan. Yang penting kita ada kemauan dan juga melakukan apa yang diminta oleh pihak penyelenggara beasiswa unggulan. Dan mengenai syarat-syaratnya sendiri itu Kak, sebenarnya ada yang meminta sertifikat berprestasi. Ini yang banyak sekali juga teman-teman pernah tanyakan ke saya karena merasa tidak berprestasi atau tidak punya sertifikat sama sekali. Kalau dari saya pribadi ya Kak, berdasarkan pengalaman, banyak teman-teman saya yang hanya memasukkan 1 sertifikat Kak. Itu pun bukan sertifikat lomba, hanya sertifikat workshop atau seminar-seminar gitu. Tapi mereka alhamdulillah bisa lulus karena ya rezeki mereka mau usaha. Mereka berani buat apply beasiswa itu. Jadi kalau itu sih, kalau dari saya ya silahkan dicoba kalau memang ada kemauan selama syarat-syaratnya itu memenuhi. Menurut saya pun konsep berprestasi itu sebenarnya sih beda-beda ya. Kalau di LPDP itu kita juga disuruh buat esai untuk prestasi paling besar apa yang sudah kita capai, dan di situ banyak yang menjelaskan bukan hanya tentang menang olimpiade apa dan sebagainya. Secara pribadi saya pun memasukkan dalam esai tersebut prestasi itu ketika saya bisa menjadi ketua panitia sebuah kegiatan dengan baik. Jadi melaksanakan kegiatan tersebut dengan penuh tanggung jawab, kemudian dapat menjadikan kegiatan tersebut sukses. Dan itu menurut saya salah satu sukses terbesar dan termasuk dalam bisa dikatakan sebuah prestasi lah menurut saya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang merasa minder dengan saya bukan istilahnya juara olimpiade atau apa, itu that's okay sih menurut saya. Selama kalian juga aktif dalam kegiatan-kegiatan apakah voluntary atau mungkin organisasi, yang menurut saya sekarang itu banyak beasiswa yang mempersyaratkan itu juga. Seperti itu, jadi optimis saja. Jadi mungkin April masih ada pesan-pesan yang lain untuk teman-teman yang mungkin mau mendaftar beasiswa unggulan ini. Saya kira itu saja sih Kak, intinya usaha, ikhtiar dan doa. Kalau misalnya ketiga-tiganya udah kita lakuin, ya kita tinggal tawakal sama Allah. Itu aja Kak. Kemudian untuk mendaftar atau mendapatkan informasi lebih terkait beasiswa ini, itu kita kemana, maksudnya situsnya apa dan sebagainya?
Oh iya, ini juga Kak, sebenarnya karena tidak terlalu meluas sosialisasinya, jadi kita benar-benar harus cari informasi sendiri di website resmi Beasiswa Unggulan. Nanti kakak bisa. Oh ya, nanti ditaruh di sini ya, website Beasiswa Unggulan. Jadi kalian bisa akses di situ informasinya. Kalau mau lebih jelasnya juga bisa ke YouTube saya, ada juga beberapa penjelasan tentang Beasiswa Unggulan. Nanti juga ditunjukkan di sini. Nah, sebenarnya ini kelupaan mungkin ditanyakan tadi ya. Ini ada berapa batch sih kegiatan Beasiswa Unggulan ini? Berapa batch pendaftarannya? Jadi kalau untuk Beasiswa Unggulan sendiri itu kan sebenarnya ya yang rutin dilaksanakan itu ada 2 batch setiap tahun. Tapi berhubung karena ada beberapa masalah internal, jadi mulai dari tahun lalu itu hanya dilaksanakan sekali. Dan untuk tahun ini saya kurang tahu apakah masih akan diselenggarakan atau tidak. Jadi tetap stay tune saja di website resmi Beasiswa Unggulan. Jadi kalau kalian punya niat untuk daftar Beasiswa Unggulan ini mungkin bisa regularly cek the website ya. Oke. Nah, saya kira itu saja untuk pembahasan kita terkait Beasiswa Unggulan bidang berprestasi ya. Bidang berprestasi. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. I hope you enjoy the video dan sampai jumpa di video selanjutnya.